Anda masih bersama Serga. Pemirsa, jasad bayi ditemukan petugas kebersihan di tempat sampah di pinggir tol Cijago, Depok, Jawa Barat. Bayi terbungkus kain dan dimasukkan ke dalam plastik merah. Warga Gang Langgar Kemiri, Muka, Depok, Jawa Barat dikejutkan penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di tumpukan sampah pinggir tol Cijago Beji. Mayat bayi tersebut dibalut kain dan dibungkus ke dalam plastik berwarna merah. Jasad bayi ditemukan saat petugas kebersihan akan mengangkut sampah dari pinggir tol. Bayi tersebut diperkirakan berusia 2 hari karena masih ada tali pusarnya. Pemirsa, puluhan anggota polisi menjadi korban investasi bodong Yalsa Butik Banda Aceh. 17.000 anggota dari berbagai kalangan telah menyetorkan uang investasi dengan total hampir 200 miliar rupiah ke Yalsa Butik, namun janji keuntungan tidak diterima anggota. Diduga uang setoran dari anggota digunakan untuk kepentingan pribadi pendirinya yang merupakan pasangan suami istri. Rizal dan Siti, pasangan suami istri pendiri Yalsa Butik ini, memberikan hadiah pada salah satu anggotanya saat peluncuran busana muslim di sebuah hotel di kota Banda Aceh. Acara yang selalu menampilkan artis ibu kota mampu menarik para warga yang akan berinvestasi. Rizal dan Siti melalui butik Yalsa menghimpun dana dari warga yang tertarik berinvestasi untuk busana muslim. Bahkan anggotanya mencapai 17.800 orang dari berbagai daerah dan kalangan yang menjadi anggota butik Yalsa. Sementara uang yang terkumpul hingga ratusan miliar rupiah. Sedangkan investasi butik Yalsa tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan RI. Sehingga dana yang dihimpun oleh Rizal dan Siti sebagai investasi bodong. Peserta ini kan 17.000 kurang lebih ya. Kalau kita ambil satu orang 10 juta aja berarti 170 M. Itu kan kira-kira. Tapi kita ambil yang terkecil aja, kalau 2 juta kurang lebih kan sekitar 50 M ya. Kemungkinan ada, kemungkinan kesana ada. Tapi kita baru nyita hartanya itu antara 10 sampai 15%. Dalam bentuk benda bergerak nih yang banyak ya. Kita akan kejar ke sana. Kemana? Karena ownernya masih nutupin ini. Polisi telah menetapkan Rizal dan Siti sebagai tersangka kasus investasi bodong dan mengamankan barang bukti sejumlah logam mulia dan 7 mobil. Dari daftar anggota di Yalsa Butik, puluhan anggota polisi juga ikut berinvestasi dan berharap keuntungan dari penjualan busana muslimah. Trackingnya belum balance. Sampai hari ini trackingnya belum balance. Karena apa? Terlampau besar antara pemasukan dengan pengeluaran. Kemudian yang disita itu kan barang bergerak. Mungkin saja beli 100 juta, jualnya tidak sampai segitu. Karena banyak komponen tadi terlibat. Lebih banyak Pak ya polisi yang terlibat? Ada informasi 60 lebih. Polisi yang terlibat jadi member Pak, termasuk ada dari polisi, Satpol PP dan segala macam Pak. Jadi bukan terlibat. Saya luruskan. Bukan terlibat, korban. Tapi korban Pak. Korban. Berbagai macam, bukan ada yang wartawan, ada yang dari instansi lain, itu bukan terlibat. Korban mengharapkan sesuatu yang seolah-olah dengan menjadi anggota itu akan mendapatkan reward atau mendapatkan balasan sesuai program itu. Jadi bukan terlibat itu. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti sejumlah mobil dan logam mulia serta barang mewah yang diduga dibeli dari uang investasi anggota. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat membeli madu. Baru-baru ini 2 pengedar madu palsu ditangkap di Bengkulu. Padahal jika dikonsumsi berlebihan, madu palsu bisa berbahaya bagi kesehatan hingga meninggal. Inilah detik-detik saat kepolisian Kapahiang Bengkulu 2 tersangka penjual madu palsu dibekuk. Para pelaku dibekuk dari kediamannya di Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Keduanya tertangkap setelah satu rekannya lebih dulu diamankan petugas. 3 tersangka membuat madu palsu yang bisa membahayakan kesehatan hingga meninggal dunia. Jadi dia itu ke kolam
Pemirsa, akibat kondisi tanah labil serta setelah diguyur hujan, truk pengangkut sayur terguling masuk jurang di Probolinggo, Jawa Timur. Detik-detik truk terguling viral di media sosial. Sebuah truk pengangkut sayur terguling dan masuk jurang sedalam 100 meter di Gemito, Sumber, Probolinggo, Jawa Timur. Detik-detik kejadian ini menjadi viral di media sosial. Peristiwa terjadi saat truk pembawa hasil panen ini dalam perjalanan menuju kota Probolinggo. Kondisi jalan yang labil usai diguyur hujan membuat ban belakang mobil ini masuk jurang dan terguling hingga beberapa kali. Sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari ruang kemudi. Saat muatan sudah penuh, truk turun mau ke kota. Karena jalan yang dilalui adalah sudah kropos karena hujan terus menerus. Kecamatan Sumber itu kan hujannya terus menerus, siang malam, akhirnya tanahnya gembos. Pada saat dilewati truk, akhirnya terjadi ambles di bagian ban belakang. Akhirnya tidak bisa dikendalikan, truk akhirnya terguling. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga. Saya Nawa Yogi Kusuma. Sampai jumpa. Jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingati masalah